Kaisar Naga Part 1, edisi yang ke-1 hingga 10. Lin Sen, apakah kau mengetahui kejahatanmu? Kau terang-terangan curang dalam ujian jalan roh dan kultivasimu dihapuskan oleh Master Sekte Pedang Angin. Kau pantas mendapatkannya, tapi tahukah kau bahwa karena kebodohanmu sesaat, bahkan 3 tempat untuk kultivasi di negara Chang besar kita semuanya telah hilang. Dasar kambing hitam, aib bagi kekaisaran. Di alun-alun kota kekaisaran, Lin Sen memasang ekspresi dingin dan menyaksikan semua ini dengan tenang. Banyak orang yang berekspresi garang dan menunjuk ke arahnya. Tidak peduli seberapa kerasnya hinaan itu, ekspresi Lin Sen tidak pernah berubah. Karena dia tidak curang. Sebenarnya, demi melindungi posisi pertama putranya dalam ujian jalur spiritual, Feng Bumi, pemimpin Sekte Fengjian, tidak ragu menyerang Lin Sen, membunuh binatang hantunya, dan menghancurkan seluruh kultivasinya. Nama Lin Sen telah menjadi sangat menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Pada usia 13 tahun, dia berpartisipasi dalam turnamen keajaiban kerajaan Chang Agung dan mendominasi seluruh bidang. Pada usia 15 tahun, dia seorang diri membawa keluarga Lin masuk ke dalam daftar 4 keluarga besar. Pada usia 17 tahun, ia menginjakan kaki di alam roh bumi. Karena sepupunya dipermalukan, dia dengan berani menyerbu kota musuh dan menghadapi 100.000 pembela sendirian. Ketika langit cerah, bocah itu pergi sendirian, meninggalkan hanya segunung mahiat dan lautan darah di belakangnya. Selama bertahun-tahun, ia telah berjuang untuk mendapatkan begitu banyak sumber daya dan kemuliaan bagi keluarganya dan kerajaan Chang besar. Segala macam prestasi terkumpul dalam satu orang. Jenius nomor 1 yang tak terbantahkan di kerajaan Dachang. Namun, selama ujian jalur spiritual Sekte Fengjian, ia dikalahkan oleh Feng Bumi dengan kekuatan tertingginya. Dengan statusmu yang rendah, apakah kau memenuhi syarat untuk bersaing denganku untuk mendapatkan tempat pertama? Senyum arogan pemimpin muda Sekte Feng Yu masih terbayang jelas dalam ingatanku. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Lin Sen semakin patah hati. Setelah dikeluarkan dari ujian jalan spiritual, kerajaan Chang Agung tidak membelanya, tetapi malah membawanya ke alun-alun untuk diadili. Menambah penghinaan atas Chidera. 3 hari yang lalu, dia masih seorang jenius. Tetapi dalam sekejap mata, itu menjadi aib kekaisaran yang dibenci semua orang. Spirit Road Trial, kau telah menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki pada kekaisaran. Pria parubaya itu memasang ekspresi garang dan tiba-tiba melemparkan sebuah token, atas nama penguasa kota kekaisaran, aku akan menghapuskan ketenaranmu dan semua kekuatanmu yang sebenarnya, dan menurunkan pangkatmu menjadi orang buangan mulai sekarang. Keluar. Dunia ini selalu berubah, dan mungkin inilah kasusnya. Menghadapi persidangan, Lin Sen hanya mengepalkan taring serigala di tangannya. Pupil matanya berubah menjadi merah darah. Serigala kecil, aku pasti akan membalaskan dendammu. Wah, sayang sekali, orang berbakat seperti dia malah berbuat curang. Ya, keserakahan manusia tidak ada habisnya. Dia menduduki peringkat kedua dalam ujian jalan spiritual, apakah kamu tidak puas? Dia adalah kejayaan negara Dachang kita, tetapi siapa sangka karakternya begitu buruk. Itu membawa rasa malu bagi keluarga Lin dan kekaisaran. Saat kata-kata penghakiman diucapkan, semua penonton menggelengkan kepala. Ada penghinaan di mata mereka. Mereka benar-benar lupa bahwa Lin Sen telah memenangkan banyak penghargaan untuk mereka. Menangis. Terdengar teriakan, dan bayangan hitam besar melintas di udara. Semua orang mendongak dan melihat seorang gadis berdiri di atas griffin raksasa. Dia mengenakan gaun putih bersih, dan wajahnya hampir sempurna dengan fitur-fitur yang halus. Setelah menontonnya, orang-orang merasa rendah diri dari lubuk hati mereka. Salam untuk Putri Salju. Zhao Wuji, penguasa kota kekaisaran, berseru dan berlutut. Seluruh penonton langsung berlutut. Hanya Lin Sen yang tersisa, masih berdiri di sana. Ini adalah Putri Su Huansui dari kerajaan Dachang dan binatang khayalan tingkat kelimanya, Griffin ekor kembar petir. Gadis itu melompat dengan anggun dan mendarat di depan Lin Sen. Itu seperti peri dari surga yang turun ke dunia fana. Badannya ringan dan anggun, dan setiap langkahnya bagaikan bunga teratai. Lin Sen, apakah kamu masih ingat perjanjian 3 tahun antara kita? Su Huansui mengangkat dagunya, sangat bangga. Sepasang mata yang indah, penuh dengan ejekan, semua orang mengatakan bahwa kamu, Lin Sen,
adalah anak ajaib nomor satu di kerajaan Chang Agung, dan bahwa kamu, Su Huansui, adalah jodoh yang ditakdirkan. Sekarang tampaknya sangat konyol. Aku akan memasuki sekte Fengjian untuk berlatih, dan masa depanku menjanjikan. Namun, binatang hantu milikmu telah terbunuh, dan kultivasimu telah dihapuskan, jadi tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Meskipun masih ada setengah tahun tersisa dalam perjanjian 3 tahun, kau ditakdirkan untuk tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bersaing denganku. Berdasarkan perjanjian, kau harus berlutut padaku, memberi cap budak di wajahmu, dan menjadi guguk pelarianku selama sisa hidupmu. Setelah kata-kata itu diucapkan, Su Huansui memancarkan aura yang luar biasa, mengejutkan seluruh penonton. Zhao Wuji terkejut ketika melihat ini. Putri Salju benar-benar berhasil mencapai tingkat kelima alam roh bumi. Pada usia ini dan pada level ini, itu benar-benar menakutkan. Kalau dihitung-hitung, mungkin, dia yang kedua setelah Lin Shen waktu itu. Menghadapi agresivitas Su Huansui, Lin Shen mensibir, waktu yang disepakati belum tiba, dan kamu sudah cemas. Apakah kamu merasa bersalah? Sekalipun ia jatuh dalam situasi putus asa, harga dirinya tetap tidak berubah. Merasa bersalah, Su Huansui tampaknya telah mendengar lelucon besar, dan sedikit rasa jijik kembali muncul di wajahnya yang sombong. Itulah penampakannya saat memandang semut dari posisi tinggi. Saat itu, dia prihatin terhadap Lin Shen dan mengungkapkan perasaannya kepadanya berkali-kali. Penolakan Lin Shen membuat gadis yang sombong itu marah dan malu, jadi dia membuat perjanjian 3 tahun. Su Huansui berlatih Mahtei-Mahteihan, hanya untuk dapat dengan bangga mengalahkan Lin Shen 3 tahun kemudian. Satu hal lagi yang perlu ditambahkan, kamulah yang tidak layak untukku. Namun saat ini, tidak perlu menunggu selama 3 tahun. Lin Shen, binatang hantumu telah terbunuh, dan kau ditakdirkan menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Tapi aku punya pil penghancur pembuluh darah dan pendingin jiwa di sini, sehingga kau dapat berlatih lagi bahkan tanpa binatang hantu. Bahkan jika kau menjadi gugukku, Su Huansui, kau tidak boleh menjadi guguk yang tidak berguna. Su Huansui sebangga angsa putih, nadanya acuh tak acuh, sekarang, berlututlah, bersujud, dan belajarlah menggonggong seperti guguk 3 kali, dan aku akan memberimu kesempatan ini. Jari-jarinya yang ramping memegang sebuah pil. Pil penghancur meridian dan pendingin jiwa. Ini adalah ramuan tingkat 3. Setelah meminumnya, meridian di seluruh badan akan terputus dan tidak ada energi spiritual yang diserap. Namun, jika Anda selamat dari kematian, badan Anda akan mendapat manfaat besar. Sejak saat itu, kekuatan tempurnya menjadi semakin kuat dan ia memulai jalur pelatihan badan yang lain. Pil diklasifikasikan dari tingkatan 1 hingga 9, dan tingkatan ketiga dianggap sangat berharga. Penghinaan semacam ini langsung menyerbu ke dalam pikiran Lin Shen dan merangsang organ-organ dalamnya. Tak tersentuh, mengapa kau tidak berlutut dan berterima kasih padaku? Zhao Wuji di samping berteriak dengan marah. Tanda tanya, oh, Putri Salju begitu murni dan baik. Ya, bahkan dalam situasi ini, kamu masih dengan sengaja membantunya. Lin Shen, jangan tidak tahu terima kasih. Merupakan kehormatan besar bagimu untuk menjadi guguk Putri Snow. Beberapa orang memarahi, merasa sedikit cemburu dalam hati mereka. Mengapa anak ini begitu beruntung? Su Huansui, apakah ini berarti aku harus berterima kasih padamu? Lin Shen mengulurkan tangan dan mengambil pil itu, lalu memainkannya di telapak tangannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dinginnya bertambah kuat. Lihat, mantan anak ajaib nomor 1 kerajaan Dachang hendak berlutut, bersujud, dan menggonggong seperti guguk. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, buka mata Anda lebar-lebar, cepat. Semua orang bersorak gembira, bahkan Su Huansui menyipitkan matanya yang indah. Saya merasa sangat gembira dalam hati. Kalau dipikir-pikir lagi, kamu Lin Shen adalah orang yang sangat sombong, tapi pada akhirnya, bukankah kamu masih harus berlutut padaku? Ran Lin Shen mengendurkan jarinya dan membiarkan pil kelas 3 itu jatuh ke tanah. Lalu, dia menginjaknya. Su Huansui, tahukah kamu mengapa aku memandang rendah dirimu saat itu? Pupil mata Lin Shen tampak tegas dan dia berbicara dengan tenang. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin tercengang. Jangan memandang rendah Putri Salju. Sudah saatnya, dan Anda masih berani mengatakannya.
Kamu mencari Kemah Teihan. Ekspresi Su Huansui acuh tak acuh. Begitu pikirannya bergerak, Griffin ekor ganda petir yang ada di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan tekanan yang amat mengerikan, menekan ke bawah bagai derasnya hujan lebat. Retak, retak. Hanya dalam sekejap, Lin Sen menderita banyak patah tulang di sekujur badannya. Luka yang tak pernah sembuh kini terluka lagi. Karena kamu tidak punya otak dan picik, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Lin Sen mensibir dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan susah payah. Lengannya patah sebelum diturunkan. Tanpa hati orang yang kuat, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, pencapaian Anda di masa depan pasti terbatas. Belum lagi 3 tahun yang lalu, bahkan sekarang dan di masa depan, Anda tidak akan pernah bisa berada di level yang sama dengan saya. Suara Lin Sen dalam dan stabil. Bahkan dalam menghadapi tekanan yang tak tertahankan, dia masih bersikeras menyelesaikan kalimat ini. Setiap kata-katanya menyayat hati. Setelah dia mengucapkan kata terakhirnya, tulang-tulangnya hancur dan darah berceceran. Meskipun dia sangat kesakitan hingga pingsan, dia masih berdiri tegak dan bangga, menatap ke langit. Biarkan aku berlutut padamu. Apakah kamu layak? Limbah. Su Huansui mengucapkan 2 kata ini dengan dingin, lalu melangkah ke atas Thunder Griffin dengan kakinya yang panjang. Binatang buas yang marah itu mengembangkan sayapnya, menghalangi langit dan matahari. Lin Sen masih memiliki sedikit akal sehat saat ini, dan dia mengepalkan tinjunya. Su Huansui, meskipun aku kalah, aku belum mati. Masih ada waktu setengah tahun lagi, jangan terlalu bangga. Dia bahkan tidak menginginkan kesempatan yang diberikan oleh Putri Salju. Dia pantas menjadi orang buangan selama sisa hidupnya. Zhao Wuji tampak meremehkan, lalu melambaikan tangannya, mana orang dari keluarga Lin itu. Bawa dia kembali, dan jangan pernah menginjakkan kaki di kota kekaisaran lagi seumur hidupnya. Seluruh tempat itu sunyi dan terdengar suara jarum jatuh. Yang tidak dapat dipercaya adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Lin yang datang. Bahkan keluargamu pun telah meninggalkanmu. Bukankah semua ini menggelikan? Zhao Wuji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Selama sesaat, banyak suara mengejek terdengar silih berganti. Lin Sen yang tidak pernah mengerutkan kening bahkan ketika tulangnya remuk, merasakan hawa dingin di hatinya saat ini. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh badanku terasa seperti jatuh ke dalam gua es. Siapa bilang tidak ada seorang pun dari keluarga Linku yang datang? Di tengah kerumunan itu, ada sesosok badan kurus yang berusaha mah-teihan untuk masuk. Ini adalah seorang gadis muda. Wajahnya pucat, mungkin karena kekurangan gizi. Dia berjuang keras menerobos kerumunan dan berkata dengan suara lemah namun tegas, Lin Sen adalah saudaraku, aku di sini untuk menjemputnya. Kakaknya kutu kupret, adiknya wanita sakit-sakitan. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Zhao Wuji mengangkat alisnya dan berkata dengan nada sinis. Kakak, ayo pulang. Suara gadis itu tercekat oleh isak tangis dan dia terus menyeka air mata dari wajahnya. Jelas lemah, namun berpura-pura kuat. Lin Ninger, saudaramu adalah orang yang tangguh. Dia tidak berlutut. Mengapa kamu tidak berlutut untuknya? Zhao Wuji berkata dengan nada bercanda, asalkan kamu berlutut, aku akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu serius? Lin Ninger hanyalah seorang wanita lemah yang tidak berkultivasi. Setelah mendengar ini, dia berlutut di tanah tanpa keraguan. Asal aku bisa membawa pergi adikku, apa pentingnya kalau aku berlutut tanpa harga diri? Saudari, kesadaran Lin Sen lemah, dan dia meraung gila di dalam hatinya. Seolah menangis darah. Hahaha, mereka memang kakak beradik yang hebat. Sepasang orang yang tak tersentuh. Keluar dari sini. Zhao Wuji melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Kakak, ayo berangkat. Lin Ninger bangkit, menopang Lin Sen dengan seluruh kekuatannya, dan berjalan keluar. Dia tersandung setiap 3 langkah dan jatuh setiap 5 langkah. Setiap langkah sangatlah sulit. Siapapun yang berani meminjamkan kereta padanya akan dibunuh bersama seluruh klannya. Suara Zhao Wuji datang dari belakang, memerintah dan arogan. Kakak, nggak apa-apa, kakak akan gendong kamu pulang. Lin Ninger memaksakan senyum. Dia tidak mau repot-repot menyeka air matanya, dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menggendong Lin Sen yang tulangnya patah. Keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar, terletak di kota Fanyun, tidak jauh dari kota kekaisaran.
Tapi tak peduli apa, jaraknya masih ratusan mil jauhnya. Lin Ninger menggendong Lin Sen di punggungnya selama 3 hari 3 malam penuh sebelum tiba di rumah keluarganya. Akan tetapi, baik pengawal keluarga maupun anggota keluarga yang datang silih berganti, tidak meliriknya sedikit pun, apalagi menawarkan bantuan. Lin Ninger sangat lelah hingga dia hampir pingsan. Seluruh badannya gemetar, tetapi dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menggendong Lin Sen kembali ke kediamannya. Setelah itu, dia bahkan tidak mau beristirahat, apalagi minum air. Saudaraku, aku akan meminta ramuan itu kepada Tetua Agung. Jangan berkecil hati, kamu harus tetap bersemangat. Begitu aku keluar dari halaman, aku melihat sesosok badan tinggi berjalan ke arahku. Itu adalah Tetua Agung Lin Hongbin. Tatapannya tertuju pada wajah Lin Ninger. Meski Lin Ninger tampak pucat dan sakit-sakitan, kecantikannya yang memukau tidak dapat disembunyikan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung ke intinya, "Ninger, aku tahu kamu benar-benar ingin menggunakan ramuan itu untuk menyelamatkan Lin Sen. Aku bisa memberimu ramuan kelas 3 yang tak ternilai harganya. Selama dia meminumnya, dia pasti bisa menyelamatkan hidupnya." Lin Ninger merasa gembira, "Tetapi, kamu harus menikahi putra tertua keluarga Zhang sebagai selir. Jika kamu bersedia, aku bisa memberimu ramuan itu sekarang, dan keluarga Zhang akan datang menjemput pengantin wanita dalam 7 hari. Lin Hongbin mengeluarkan sebuah kotak brokat dari tangannya. Salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Dachang, keluarga Zhang. Jika aku tidak menikah, keluarga tidak akan memberikan ramuan apapun kepada saudaraku, kan? Lin Ninger tertegun sejenak dan bertanya dengan takut-takut. Benar sekali, keluarga ini sedang menghadapi krisis sekarang, dan sumber dari semua ini adalah Lin Sen. Pil ini dapat dianggap sebagai hadiah pertunangan keluarga Zhang, dan ini bukan penghinaan bagimu. Mata Lin Hongbin tenang dan dia tidak terburu-buru. Itu hanya sesaat, tetapi bagi Lin Ninger, itu terasa seperti 1 abad. Baiklah, aku akan menikahimu. Dia akhirnya membuat keputusan. Melihat sosok Lin Ninger yang semakin menjauh, Lin Hongbin tersenyum puas. "Tuan, jika Lin Sen meminum pil racun ini, dia pasti akan mati. Mengenai kedua putraku yang akan pergi ke Sekte Fengjian, tolong jaga mereka." Seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum acuh tak acuh. "Jangan khawatir, ketua sekte saya selalu menepati janjinya." Lin Ninger memegang kotak brokat seolah-olah dia telah menemukan harta karun dan datang ke tempat tidur. Lin Sen terlihat terluka parah dan diambang kematian, bahkan nafasnya menjadi sangat lemah. "Kakak, asal kamu minum pil ini, semuanya akan baik-baik saja. Tidak masalah jika kamu tidak bisa berlatih. Kakak akan melindungimu seumur hidupmu." Pada akhirnya, suara Lin Ninger mulai tercekat. Air mataku terus berjatuhan. 7 hari kemudian, dia akan menikahi putra tertua keluarga Zhang sebagai selir. Ini juga hal terakhir yang dapat kulakukan untuk adikku. Ini salahku karena tidak kompeten. Kalau aku juga bisa berlatih kultivasi, aku akan tetap di sisimu selamanya untuk menjagamu. Lin Ninger menyeka air matanya dan dengan hati-hati memasukkan pil itu ke mulut Lin Sen. Pilnya meleleh di mulut Anda. Racun itu langsung memenuhi seluruh badan. Vitalitas Lin Sen yang tersisa tiba-tiba diserang oleh racun, dan meridian di badannya langsung terbalik. Wajahnya tampak jauh lebih merah, karena jantungnya terstimulasi dan memompa darah dengan gila-gilaan. Namun tentu saja, sia-sia. "Kakak, istirahatlah yang cukup. Aku akan datang menemuimu lagi di malam hari." Lin Ninger menyeret badannya yang lelah dan berjalan keluar ruangan. Lin Sen, terbaring di tempat tidur, menderita karena sisa vitalitasnya telah dikuras habis. "Apakah aku akan mati?" Lin Sen merasakan dirinya melayang dan bangkit dengan kesadaran yang tersisa. "Saat aku membuka mataku lagi, aku sudah berada di langit berbintang yang tak berujung." Di ujung langit berbintang 10.000 meter jauhnya, pohon raksasa mengerikan yang diselimuti cahaya hijau tengah membesar dan menyebar dengan liar. Pohon raksasa ini begitu kuat hingga dapat menutupi ribuan galaksi dalam sekejap mata. Dimanapun tanaman merambat itu tumbuh, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya terkuras energi spiritualnya dan menjadi layu seperti batu mati. Miliaran bintang tidak sebanding dengan kekuatan dahsyat pohon raksasa yang mengerikan ini. Gambarnya mengejutkan, menakutkan sekali. Apa-apaan ini?
Lin Sen begitu terkejut hingga napasnya pun terhenti. Namun, pada saat ini, sebuah lubang secara paksa robek di langit alam semesta. Seorang lelaki, yang sepenuhnya tersembunyi dalam kegelapan, muncul entah dari mana. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tetapi setiap gerakannya memperlihatkan sikap mendominasi seorang raja. Kirim, pria itu menunjuk dengan jarinya dan berkata dengan suara rendah. Itu seperti seorang raja yang berdiri di puncak alam semesta, menyebabkan seluruh langit dan dunia meledak menjadi abu. Begitu dua kata ini keluar, darah Lin Sen mendidih dan pembuluh darahnya hampir pecah. Pohon raksasa yang menakutkan di kejauhan juga mulai merasa takut dan mulai berlari menjauh dengan panik. Namun cahaya hitam itu datang dalam sekejap mata, memenjarakan badan pohon raksasa yang mengerikan dan tak terbatas itu, memampatkannya tanpa batas seperti penjara, dan akhirnya mengubahnya menjadi bola cahaya yang diselimuti pola-pola rahasia, mengambang dengan tenang di kehampaan alam semesta. Bukankah ini bola cahaya di ruang ilusiku? Setelah melihat bola cahaya itu, pupil mata Lin Sen mengecil dengan cepat. Di benua 9 surga, setiap orang memiliki ruang hantu misterius di badan mereka sejak mereka dilahirkan. Binatang-binatang fantasi akan menetas di dunia fantasi dan bertarung bersama tuannya. Binatang fantasi Lin Sen disebut serigala darah merah marah. Tingkatnya adalah tingkat kelima, sangat kuat. Selain binatang hantu itu, ada 9 bola cahaya yang diselimuti pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di ruang hantu di dalam badannya, memancarkan aura misterius yang abadi dan kuat. Bola-bola cahaya ini sudah ada sejak lahir, tetapi saya tidak tahu apa itu. Pada saat ini, di ruang hantu di dalam badan Lin Sen, bola cahaya pertama bergetar dan penuh retakan, dan aura mengerikan dari masa primitif tengah melonjak. Sesuatu akan keluar. Pada saat ini, mata Lin Sen menjadi gelap dan dia terpisah dari alam semesta. Kesadaran kembali ke badan aslinya. Tetapi jiwanya seolah terkurung dalam sangkar, tidak bisa bergerak. Di dalam ruangan, seorang pemuda berdiri di sana untuk beberapa waktu yang tidak diketahui. Bahkan tanpa membuka matanya, Lin Sen dapat mengenali bahwa ini adalah putra bungsu dari tetua agung Lin Hongbin, Lin Yilong. Lin Yilong menatap Lin Sen yang berbaring di tempat tidur, dan senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Lin Sen, sepupuku, kau sudah meninggal. Memikirkan betapa hebatnya dirimu saat itu, kau menindas keluarga kita sampai kami tidak bisa bernapas, tetapi pada akhirnya, kau tetap kehilangan nyawamu dalam keadaan linglung. Tahukah kau siapa yang ingin membunuhmu? Dia adalah Tuan Feng Bumi. Dia memberi ayahku pil racun. Selama dia meracunimu sampai mati, aku dan saudaraku bisa masuk ke sekte Fengjian untuk berlatih, dan menjadi murid terhormat sekte itu, dan keluarga Linku akan makmur selamanya. Setahun yang lalu, kau membalaskan dendamku, menyerbu kota musuh, dan membunuh 100.000 tentara sendirian. Pemandangan itu benar-benar mengerikan dan mengerikan. Kau membuat kami semua merasa takut. Kakekmu menindas kakekku sepanjang hidupnya. Apakah kami harus hidup di bawah bayang-bayangmu selama sisa hidup kami? Anda seorang jenius, dan kami juga. Pada titik ini, Lin Yilong meraung liar. Dia berharap bisa mengeluarkan semua emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. Lin Sen, kau sudah mati, dan untunglah kau mati. Kasihan sekali adikmu yang sakit-sakitan itu. Demi menyelamatkanmu, dia rela menikahi tuan muda Sang sebagai selir. Sayang sekali dia tidak pernah menyangka bahwa ramuan yang dibelinya dengan harga mahal itu sebenarnya adalah ramuan racun, hahaha. Dan kakekmu, aku akan mencoret nama orang tua itu dari silsilah keluarga, menghancurkan prasasti rohnya, lalu memindahkannya dari makam leluhur keluarga Linku. Mulai sekarang, keluarga Lin adalah keluarga Lin ayahku, dan itu milikku dan kakak laki-lakiku. Lin Yilong tertawa terbahak-bahak dengan wajah yang mengerikan dan terdistorsi. Kutu kupret, dia pantas mati. Lin Sen menangis dan meratap dalam hatinya. Tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingkingnya. Dia benci, sungguh penuh kebencian. Aku telah memberikan begitu banyak kepada keluarga, namun pada akhirnya, inilah hasil yang kudapatkan. Bangun, berdiri. Lin Sen meraung dalam hatinya, dan dalam amarahnya, air mata benar-benar mengalir dari matanya. Lin Yilong mengerutkan kening dan bergegas maju. Dia ingin menggunakan tangannya untuk merasakan napas Lin Sen. Namun saat ia baru saja mendekat, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lehernya.
Kemudian, dia bertemu dengan sepasang mata merah darah yang ganas, penuh dengan niat membunuh. Bukan seperti manusia, tetapi seperti binatang buas purba. Lin Sen, kamu belum mati. Pupil mata Lin Yilong nyaris keluar dari rongganya. Mengapa pil racun ini tidak membunuhnya? Terima kasih, sepupu. Lin Sen menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata. Dia benar-benar membenci keluarga ini. Tidak, jangan bunuh aku. Lin Yilong hendak memanggil binatang hantu untuk melawan, tetapi dia terkejut saat mengetahui lengan Lin Sen telah berubah menjadi kumis kayu dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, melilit lehernya dengan erat. Kemudian vitalitasnya sendiri keluar dari badannya dengan panik. Ah! Disertai teriakan tertahan, kulit Lin Yilong menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua kekuatan kehidupan disedot oleh tanaman merambat ini dan diubah menjadi nutrisi. Setelah membuang badan Lin Yilong, Lin Sen menatap lengannya dengan tak percaya. Apa hubungan antara tanaman merambat ini dengan pohon-pohon raksasa yang mengerikan dalam halusinasi sebelumnya? Kesadarannya tenggelam lagi ke dalam ruang ilusi, dan dia menemukan bahwa dari 9 bola cahaya asli, hanya 8 yang tersisa. Bagaimana dengan yang satu lagi? Lin Sen sedang linglung. Sikat, tiba-tiba sebuah pohon muda muncul di hadapanku. Ukurannya sebesar telapak tangan, memiliki anggota badan seperti manusia, dan setebal jari. Ia memiliki seikat rumput hijau cerah di kepalanya. Bagaimana menurutmu, Nak? Apakah menurutmu aku keren? Anak pohon itu berkata dengan bangga, sambil tampak sedikit seperti budak. Tanda tanya. Lin Sen mengerutkan kening. Mungkinkah pohon kecil ini adalah binatang mitos? Cek, beruntung sekali kau. Saat kau diracun dan hampir mati, kau malah membangunkan saudara musuh. Kalau bukan karena campur tangan saudara musuh yang tepat waktu, aku khawatir kau sudah lama meninggal. Pohon muda itu memeluk bahunya dan mendengus. Lin Sen terdiam dan menatap tangannya. Dia ingat ketika dia baru bangun dari koma, seluruh kultivasinya hilang. Namun setelah menguras habis vitalitas Lin Yilong, tingkatannya naik ke tingkat ke-7 alam roh manusia dalam satu tarikan napas. Siapa kamu? Lin Sen mendongak dan bertanya dengan suara rendah. Pohon Taiguk Hongmeng, kau bisa memanggilku saudara pohon. Anak pohon itu tampak bangga. Saudaramu pohon biasanya memakan bintang sebagai permen kacang, dia sangat mengagumkan. Beruntunglah kau menjadi binatang hantu. Berhenti bicara omong kosong. Lin Sen merayu pohon muda itu, biarkan aku merasakan kapasitas dantianmu. Sebagai seorang Beastmaster, kapasitas dantian dalam binatang hantu sangatlah penting. Semakin besar dantian, semakin banyak energi spiritual yang dapat ditampungnya, dan semakin cepat kecepatan kultivasinya. Praktik seorang Beastmaster adalah membangun jembatan antara dantian kedua belah pihak sehingga mereka dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi bersama-sama. Proses ini disebut latihan bersama. Ketika berlatih bersama, binatang hantu dan penguasa binatang akan memperkuat kekuatan masing-masing. Beberapa seni bela diri mengharuskan kedua belah pihak tampil bersama untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Saat berikutnya, Lin Sen benar-benar terkejut dengan luasnya badan pihak lain. Dantian di dalam badan pohon muda itu tampak seperti sungai yang lebar dan tak berujung di langit, dengan sumber yang panjang dan tidak ada batasnya. Sayangnya energi spiritual di Bima Sakti hampir mengering, hanya sedikit yang mengalir. Namun jika Bima Sakti terisi penuh, seberapa mengerikankah hal itu? Hah! Mata Lin Sen dipenuhi kegembiraan. Aku pikir serigala darah merah marah telah terbunuh dan aku harus menerima takdirku dalam hidup ini, tapi aku tidak menyangka bahwa secara kebetulan yang aneh, muncul binatang hantu lainnya. Meski pohon muda ini tampaknya tidak dapat diandalkan, bagaimanapun juga ia merupakan seberkas cahaya di tengah kegelapan. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang kacau terdengar di luar, seolah-olah sekelompok orang sedang datang. Secercah cahaya melintas di pupil Lin Sen, dia berdiri dan hendak bergegas keluar. Apa yang sedang kamu lakukan? Pohon muda itu meraih Lin Sen, kau dan aku hanya berada di tingkat ke-7 alam roh manusia. Jika kita kehabisan sekarang, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Lin Sen menggeram dengan suara rendah, aku ingin membawa adikku bersamaku. Jangan konyol, adikmu sudah bertunangan. Karena ini pernikahan, keluarga pasti tidak akan berani menyentuhnya. Tapi kamu, bodoh, kalau kamu tidak pergi,
kamu benar-benar tidak akan bisa pergi. Pohon muda itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, selama gunung masih hijau, tidak akan ada rasa takut kehabisan kayu bakar. Apakah kau mengerti kebenaran ini? Lin Sen menggertakkan giginya erat-erat, berbagai emosi berkelebat di pupil matanya. Semakin kritis momennya, semakin tenang kepalanya. Kalau saat itu sedang masa puncak saya bisa berjuang keluar sendiri. Tapi sekarang, jika aku tinggal, aku akan mati saja. Pergi cepat. Wajah pohon muda itu berubah saat dia mendengar langkah kaki semakin dekat. Lin Sen meraih pohon muda itu, tiba-tiba melompat, dan memanjat keluar jendela. Ada tembok di belakang halaman. Setelah memanjatnya, Anda dapat dengan cepat keluar dari kota. Beberapa saat kemudian, jasad Lin Yilong ditemukan oleh para pelayan. Seluruh keluarga Lin menjadi kacau. Lin Hongbin bergegas ke tempat kejadian dan menjadi sangat marah saat melihat mayat yang sudah layu. Dia meraung serak, "Lin Sen, binatang kecil itu, kultivasinya telah hancur, dia pasti tidak akan bisa lari jauh, cari aku, di dalam dan di luar kota, gali tanah sedalam 3 kaki untuk menemukannya." Semua orang suku itu terdiam. Namun, ini memang membingungkan. Anak itu dilumpuhkan oleh Feng Bumi sendiri, lalu dia meminum pil racun, bagaimana dia masih bisa lolos? Penatua Agung, kudengar mereka punya hubungan yang erat sebagai saudara kandung. Kenapa kita tidak tangkap Lin Ninger yang sakit-sakitan ini dan eksekusi dia di kota? Aku tidak percaya kalau binatang kecil itu tidak akan keluar. Seorang pelayan memberikan saran. Benar sekali, tangkap Lin Ninger dan aku akan memenggal kepalanya sebagai persembahan bagi roh Longer di surga. Tatapan mata Lin Hongbin tajam bagaikan seekor binatang buas. "Ayah, ini tidak bisa dilakukan." Seorang pemuda mengerutkan kening dan berkata, "Lin Ninger telah ditunangkan dengan keluarga Zhang sebagai selir. Jika kita menyakitinya sekarang, bagaimana kita akan menjelaskannya kepada keluarga Zhang? Jika pernikahan dengan keluarga Zhang ini gagal, siapa yang akan bergabung dengan kita untuk menjelajahi reruntuhan di Gunung Zilian?" Dia adalah putra sulung Lin Hongbin, Lin Yiming. Lin Hongbin mengerutkan kening. Reruntuhan Gunung Zilian adalah kunci kebangkitan keluarga. Dalam kerjasama dengan keluarga Zhang ini, Lin Ninger merupakan mata rantai yang paling krusial. Tidak peduli siapa Anda tidak dapat menyentuhnya. Kutu kupret, kutu kupret. Raut wajah Lin Hongbin tiba-tiba berubah, dia meraung marah, menamparkan dengan satu telapak tangan, dan gelombang udara meledak di kehampaan. Banyak anggota suku di sekitar terkejut dan mengerang, dengan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Jadikan dia tahanan rumah selama 7 hari dan blokir semua berita. Setelah dia menikah dengan keluarga Zhang, semua hal tidak akan ada hubungannya dengan kita. Lin Yiming memberi perintah dengan tatapan muram di matanya. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin, "Ayah, aku akan menangkap Lin Sen kembali secara pribadi. Reruntuhan Gunung Zilian sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Aku harap ayah dapat mengutamakan situasi keseluruhan kali ini." Lin Hongbin gemetar dan meraung, "Lin Sen, apakah menurutmu Lin Ninger menikahi keluarga Zhang sebagai selir untuk menikmati hidup? Tuan muda Zhang punya hobi khusus. Gadis sakit-sakitan itu akan dipermalukan dalam 7 hari dan akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan berapa lama kau bisa melarikan diri? Di dalam Gunung Zilian, suatu tempat terpencil dan sepi. Energi spiritual langit dan bumi dalam radius 10 mil berkumpul seperti seekor naga, dan terus-menerus ditarik ke dalam pusaran. Sumber pusaran itu tepatnya adalah 1 orang dan 1 pohon. Kutu kupret, fisikmu terlalu lemah. Lebih buruk dari kayu yang tidak berguna. Aku benci bahkan jika aku menebangnya untuk kayu bakar. Anak pohon itu berkata dengan nada meremehkan, "Aku belum pernah melihat saudara pohonmu dengan badan yang begitu lemah. Itu seperti seorang guru yang memimpin seorang pemula dalam latihan. Saya merasa cemas. Dengan badan sekecil itu, kamu mungkin akan lelah setelah berlatih sebentar. Ayo, biarkan pohon saudaramu mengubah badanmu terlebih dahulu." Pohon muda itu dikelilingi oleh cahaya hijau, mengelilingi Lin Sen. Berdesir, terdengar suara ranting-ranting yang bergerak-gerak, dan Lin Sen merasa hangat di sekujur badannya. Dari meridian, kulit dan daging hingga tulang, semuanya tampaknya mengalami transformasi menyeluruh. Setengah jam kemudian, dia membuka matanya.
Saya menemukan banyak cabang yang secara bertahap menghilang ke dalam daging dan darahnya sendiri. Fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pohon muda itu tampak bangga, saudara pohonmu telah memberimu badan 10.000 pohon, yang merupakan badan istimewa yang sangat kuat. Kekuatan dan kecepatanmu akan sedikit meningkat, kekuatan fisikmu akan berlipat ganda, dan kau juga akan memiliki teknik penyembuhan yang mengerikan. Fisik yang istimewa. Pupil mata Lin Sen mengecil setelah mendengar ini. Dia telah membaca di buku-buku kuno bahwa binatang-binatang khayalan yang kuat itu seringkali dapat membawa manfaat besar bagi tuannya. Fisik yang istimewa adalah salah satunya. Hanya saja, makhluk fantasi semacam ini terlalu langka dan mungkin hanya ada dalam legenda. Mari, biarkan saudaramu pohon menunjukkannya kepadamu. Lengan pohon muda itu tiba-tiba berubah menjadi pedang kayu tajam dan menebas lengan Lin Sen dengan suara Swiss. Potong sepotong daging hidup-hidup. Namun, dalam beberapa detik, lukanya sembuh. Badan megah ribuan pohon sungguh ajaib. Hanya dengan fisik spesial ini kau bisa menahan penaklukaan saudara pohonmu di masa depan. Pohon muda itu tersenyum nakal. Setelah memiliki fisik yang istimewa, Lin Sen meningkat sangat cepat. Satu orang dan satu pohon berlatih bersama, bagaikan seekor paus yang menghisap air, dengan gila-gilaan menjarah energi spiritual. Benar saja, tempat ini bahkan bisa digambarkan sebagai penjarahan. Sungguh dibesar-besarkan. Matahari terbenam. Puluhan ledakan terdengar dari pegunungan satu demi satu, seperti guntur di langit. Ketika Lin Sen membuka matanya lagi, dia bisa merasakan kekuatan mengalir dari badannya. Sebelum saya menyadarinya, saya telah kembali ke alam roh bumi. Dengan kecepatan ini, aku akan mampu mencapai setidaknya level ketiga alam roh bumi dalam 7 hari. Lin Sen mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kegembiraan. Meskipun belum kembali ke puncaknya, kecepatan kemajuannya sudah dilebih-lebihkan. Dan semua ini berkat pohon muda itu. Bagus sekali, setelah mencapai alam roh bumi, kau bisa pergi berburu monster. Pohon muda itu tampak bangga, lagi pula, kemajuan ini tidak ada apa-apanya. Kau akan segera dapat melihat cara sebenarnya dari pohon saudaramu. Ayo kita masuk jauh ke dalam Gunung Zilian dan bunuh sepuasnya. Lin Sen berkata tanpa basa-basi lagi, ayo pergi. Gunung Zilian adalah pegunungan bergelombang, dengan banyak monster yang bersembunyi di sana, sangat berbahaya. Tanpa alam roh bumi, akan sulit untuk menjelajah lebih dalam ke dalamnya. Tak lama setelah aku melangkah masuk, aku mendengar raungan monster yang ganas. Jaraknya lebih dari 800 meter di sebelah kiri depan. Mereka akan menyerang kita dalam beberapa tarikan napas. Pohon muda itu bertengger di bahu Lin Sen sambil menyilangkan kakinya. Dia dapat merasakan segala sesuatu melalui tumbuh-tumbuhan. Di pedalaman pegunungan dan hutan, ia seperti memiliki banyak pasang mata, tak terhingga jumlahnya, tak ada satu gerakan pun yang dapat disembunyikan darinya. Kamu mau pergi atau aku saja? Pohon muda itu bertanya sambil tersenyum. Aku akan melakukannya. Lin Sen meningkatkan energi spiritualnya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tak lama kemudian, seekor citah ganas melompat keluar dari hutan. Ia berjalan tanpa banyak suara dan hanya menerkam di saat-saat terakhir, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Kekuatannya bagaikan badai, dengan wajah yang ganas dan mulut berdarah, dan ia mulai menggigit. Tingkat pertama alam roh bumi, macan tutul-tutul. Dikenal karena kecepatannya yang mengerikan dan kemampuan menggigitnya. Ledakan. Lin Sen mengangkat tangannya dan meninju tepat di wajah macan tutul-tutul itu. Macan tutul-tutul itu terjatuh ke tanah, meraung dan menggeliat kesakitan. Kekuatan pukulan ini luar biasa. Setengah dari tulang pipi macan tutul-tutul itu roboh, dan darah terus mengalir dari rongga matanya. Lin Sen terpaksa mundur beberapa langkah karena hentakan itu, tetapi dia segera mengambil posisi bertarung, maju beberapa langkah, dan menebas dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya memotong leher macan tutul-tutul itu dalam satu pukulan. Tulang tajam menusuk kulit dan darah mengalir. Tidak, jangan membunuhnya, itu sia-sia, serap saja. Pohon muda itu buru-buru memberi perintah, sambil menggerakkan tangan dan menari. Jika kamu ingin memakannya, datanglah dan makanlah. Lin Sen menarik tangannya, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa sulit menerima metode penyerapan vitalitas secara langsung untuk meningkatkan kesehatannya.
Sama saja jika Anda membiarkan pohon muda menyerapnya. Bagaimanapun, energi spiritual di keduanya sama. Mengapa kamu tidak ragu-ragu saat aku menyerap Lin Yilong sebelumnya? Perilakumu hanya sok. Pohon muda itu cemberut, tetapi tidak keberatan menumbuhkan tanaman merambat dan akar untuk mengelilingi kepala macan tutul-tutul itu. Setelah beberapa kali tarikan napas, hanya tersisa kulit binatang kering. Cih, nyaman sekali. Pohon muda itu meregangkan dahannya dan tampak tumbuh sedikit lebih tinggi. Energi spiritual dalam badan juga meningkat secara signifikan. Lin Sen terus bergerak dan bergegas menuju pegunungan. Hanya tersisa 7 hari lagi, dan setiap kali aku naik level, aku akan menjadi kurang berbahaya. Sebagai pria terkuat di keluarga Lin, Lin Hongbin telah mencapai tingkat ke-6 alam roh bumi. Dia bukan seseorang yang bisa kamu ganggu dengan mudah. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Saat itu sudah larut malam dan suasananya sunyi. Lin Sen duduk di dahan pohon yang tingginya lebih dari 10 meter, dengan badan bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang sekuat besi. Pembunuhan dan pelahapan yang terus-menerus membuat wilayahnya mencapai tingkat kedua alam roh bumi. Kemajuannya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Seluruh badannya ditutupi bau samar darah, dan monster-monster dengan alam yang lebih lemah seringkali takut menjauh oleh nafas ini sebelum dia bisa mendekat. Setiap malam, kabut tebal muncul dari Gunung Zilian. Serangga beracun merajalela di mana-mana, jadi kita harus waspada. Para Beastmaster biasa yang bermalam di Gunung Zilian pasti akan menyalakan api unggun untuk mencegah serangga beracun, tetapi Lin Sen tidak perlu melakukannya. Aura berdarah di sekelilingnya mengusir semua serangga beracun. Seseorang datang. Lin Sen tiba-tiba membuka matanya dalam kegelapan. Ada secercah cahaya di matanya. Lama-kelamaan ia pun mempelajari tipu muslihat pohon muda itu. Dimanapun ada tumbuhan di dunia, itu seperti memiliki sepasang mata tambahan yang dapat melihat menembus segalanya. Sepertinya ada banyak sekali orang. Lin Sen menahan napas dan sosoknya benar-benar menghilang dalam kegelapan. Setelah sebatang dupa lewat, lebih dari selusin pemuda datang dari segala arah. Mereka berkumpul di ruang terbuka yang luas di kaki Lin Sen, menyalakan api unggun dan memanggang daging. Minum dan ngobrol. Kakak Liu, apa yang kamu dapatkan hari ini? Oh, jangan sebut-sebut itu. Aku tidak punya apa-apa. Aku juga. Akhirnya aku membunuh 2 monster alam roh manusia tingkat 9, tetapi mereka dirampok. Aku sangat tidak beruntung. Apakah kamu menyadari kalau monster saat ini jumlahnya sangat sedikit? Ya, aku berlari setengah hari dan tidak melihat apapun. Para pemuda itu mengeluh sambil minum bersama-sama. Lin Sen berdiri di atas pohon, memperhatikan semua ini dengan tenang. Dia telah bertemu banyak dari mereka. Selain kota Fanyun, ada juga beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan di Linseng. Mereka tampak cukup akrab satu sama lain, jadi kupikir itu seharusnya menjadi konvensi perburuan binatang buas yang diadakan dalam kalangan tertentu. Setelah mengeluh, mereka mulai berbicara tentang suatu peristiwa yang baru-baru ini menarik banyak perhatian di kota Fanyun. Kudengar Lin Ninger akan menikah dengan keluarga Zhang, dan putra tertua keluarga Zhang punya hobi yang aneh, dan dia sering membunuh pembantunya. Benarkah? Haha, tentu saja benar. Jika Lin Ninger menikah dengannya, dia mungkin akan lebih buruk dari Kemah Teihan. Meskipun Lin Ninger adalah gadis yang sakit-sakitan, dia sebenarnya cantik, terutama penampilannya yang menyedihkan. Wow. Lin Sen ini benar-benar bukan laki-laki. Adiknya hampir jatuh ke mulut harimau, tetapi dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Haha, kudengar tetua-tertua keluarga Lin mencarinya kemana-mana. Kalau dia berani muncul, dia akan mati. Ada orang yang minum anggur dan menjadi tidak bermoral. Ada banyak ejekan dalam percakapan itu. Keluarga Lin benar-benar hebat. Lin Ninger adalah putri tertua. Apapun yang terjadi, menikahi putra tertua keluarga Zhang sebagai selir saja sudah merupakan kehilangan muka. Jika dia dipermainkan oleh putra tertua keluarga Zhang, bukankah itu akan sangat memalukan? Seorang tuan muda dari Lin Seng mendesah. Memalukan? Apa yang memalukan dari itu? Sambil mendengus dingin, beberapa orang berjalan keluar dari kegelapan. Pemuda yang memimpin mengenakan jubah hitam dan bermata tajam. Itu adalah Lin Mingsun, putra tunggal dari tetua kedua keluarga Lin. Tuan Muda Sun. Melihat Lin Mingsun datang, orang-orang itu diam dengan patuh. Lin Ninger,
Saudara perempuan Lin Sen, mungkin sangat mempesona dengan identitas ini. Lin Mingsun mensibir, tapi sekarang, dia bahkan tidak sebaik pembantu di keluarga Linku. Dia menikah dengan keluarga Zhang karena dia menikah dengan orang yang lebih tua. Mengenai bagaimana keluarga Zhang memperlakukannya, apa hubungannya dengan keluarga Linku? Hidup atau matinya, keluarganya tidak akan pernah bertanya. Bagaimana keluargaku bisa menganggap serius seseorang yang lebih buruk dari babi dan guguk? Lin Mingsun mensibir, tidak peduli sama sekali. Banyak anak muda juga mengangguk setuju. Pada saat ini, sosok yang tersembunyi dalam kegelapan muncul seperti pembunuh dari neraka. Niat membunuh yang dingin terpancar dari murid-muridnya. Suhu sekitar turun tiba-tiba. Setiap kata penghinaan terdengar sangat kasar di telinga Lin Sen. Amarahnya membara dengan hebat. Baiklah, dia tidak layak untuk dibicarakan. Ayo duduk dan lanjutkan minum. Lin Mingsun melambaikan tangannya, tampaknya tidak ingin menyebutkannya terlalu banyak. Menurutnya, Lin Ninger hanyalah orang yang sekarat, dan satu-satunya tujuannya adalah digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk bekerja sama dengan keluarga Zhang. Apa gunanya berbicara banyak tentang dia? Kebencian di hati Lin Sen mendidih seperti air mendidih. Sosoknya tiba-tiba bangkit dan aura mengerikan di sekelilingnya meledak dengan liar, menyapu langit dan bumi. Siapa ini? Lin Mingsun bereaksi paling cepat dan langsung memanggil binatang pendampingnya, badak bertanduk perak. Badak bercula perak merupakan binatang mitologi tingkat keempat. Ketika meraung, gelombang udara melonjak dan sama menakutkannya dengan gunung. Dia adalah yang terkuat di antara kelompok orang ini, dan berada pada tingkat pertama alam roh bumi. Di bawah cahaya api, wajah Lin Sen sangat dingin dan penuh niat membunuh. Haha, siapa yang kupikirkan? Ternyata kamu, pecundang. Lin Mingsun mula-mula tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Seluruh keluarga Lin mengejar Lin Sen, dan sekarang dia bertemu dengannya. Benar-benar kebetulan. Itu benar-benar dia. Kudengar binatang hantu miliknya Mahtei dan seluruh kultivasinya terbuang sia-sia. Dia muncul begitu arogan. Apakah kamu sudah bosan hidup? Di belakang Lin Mingsun, sekelompok teman juga mulai mengejeknya. Di masa lalu, Lin Sen adalah seorang jenius super yang hanya bisa mereka kagumi, dan mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mendekatinya dan mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Tian Jiao telah jatuh ke jurang, mereka mempermalukannya semaksimal mungkin. Tampaknya hanya dengan cara inilah saya dapat menemukan kepuasan. Lin Sen, jika kau lari jauh-jauh dan melarikan diri dari kerajaan Chang Agung, kami benar-benar tidak akan punya cara untuk menghadapimu. Siapa yang mengira kau akan bersembunyi di Gunung Zilian ini? Mungkinkah otak dan kultivasimu hancur? Lin Mingsun menatapnya dengan jijik, lagi pula, kamu bahkan tidak punya binatang hantu. Aku bisa menghajarmu sampai muntah darah hanya dengan satu pukulan. Siapa bilang dia tidak punya binatang hantu? Nak, buka mata gugukmu dan lihat. Tuan pohonmu ada di sini. Pohon muda itu melompat ke kepala Lin Sen, tampak ganas. Namun, cara tangan dan kakinya terlihat kurus tampaknya tidak ada hubungannya dengan kata ganas. Untuk sesaat, semua orang menatap dengan takjub. Lalu semua orang tertawa terbahak-bahak, gemetar karena tertawa. Apakah kamu sengaja mencoba membuat kami tertawa? Benda kecil ini mungkin akan pecah jika kamu mencubitnya. Lin Sen, di mana kau menemukan monster ini? Apakah kau pikir dengan menandatangani kontrak darah, kau bisa mengejar kami dengan tingkat kultivasimu? Banyak murid dari keluarga bangsawan tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berhenti. Kalau binatang hantu itu Mahtei, ada jalan lain. Yaitu menandatangani kontrak darah dengan anak monster yang usianya kurang dari 3 hari. Seorang Beastmaster juga dapat berlatih dengan bantuan Beast yang dikontrak, tetapi pemahaman diam-diam di antara mereka tidak dapat dibandingkan dengan Beast yang ada di dalam hayalan. Badak bercula perak itu meraung, gelombang suara bergulung-gulung, dan dedaunan di sekitarnya berguguran dengan suara gemerisik, seolah-olah sebagai bentuk protes. Anak pohon itu mensibir, hahaha, menarik. Aku, tuan pohonmu, telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah bertemu orang bodoh sepertimu. Karena kau begitu ingin Mahtei, tuan pohonmu akan mengabulkan keinginanmu. Meskipun dia telah kehilangan semua ingatannya, harga diri yang terpatri dalam tulang-tulangnya tidak hilang sedikit pun. Aku takut gadis sakit-sakitan Lin Ninger itu akan dibunuh oleh Tuan Muda Zhang. Lin Mingsun tertawa,
Sayang sekali, aku belum mencicipinya. Siapapun yang menghina adikku akan mati. Lin Sen berteriak dan menyerang dengan ganas. Aku takut, kaulah yang akan mati. Lin Mingsun tampak bangga, ayo, hancurkan dia. Badak bercula perak itu meraung, dan badannya yang tingginya hampir 10 meter berlari ke atas dengan liar, menyebabkan gelombang kejut di tanah, mengguncang langit dan bumi. Rasanya seperti ada gunung yang menekan Anda. Lihatlah apa yang ditawarkan oleh Tuan Pohonmu. Pohon muda itu menjadi sangat ganas, lengannya setebal sumpit yang dimasukkan ke dalam tanah. Detik berikutnya, 4 tanaman merambat setebal naga melingkar keluar dari tanah di bawah kaki badak bertanduk perak, dan mereka terjalin liar di udara, membentuk penjara mengerikan yang menjeratnya dengan erat. Badak bercula perak itu meraung kesakitan dan mencoba melepaskan diri. Tetapi tanaman merambat itu memiliki banyak duri yang menusuk dalam ke kulit. Di sisi lain, sebelum Lin Mingsun sempat terkejut, dia dipukul oleh Lin Sen. Ledakan, ledakan, ledakan. Badannya menabrak 3 pohon besar secara berurutan sebelum akhirnya berhenti. Engah, Lin Mingsun memuntahkan seteguk darah, dengan ketakutan yang tak dapat disembunyikan di pupil matanya. Aku berada di level pertama alam roh bumi, mengapa aku tidak punya kekuatan untuk bertarung? Anak ini jelas-jelas sudah hancur. Semua tawa penonton berhenti dalam sekejap. Mata para tuan muda dari keluarga bangsawan itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini tidak mungkin. Kau jelas-jelas cacat. Bagaimana mungkin kau masih memiliki kekuatan alam roh bumi? Lin Mingsun meraung, wajahnya penuh keputusasaan. Mengapa kau perlu tahu begitu banyak, orang mati? Lin Sen melangkah maju dengan acuh tak acuh, mengangkat tangannya dan memukul kepala Lin Mingsun. Tidak ada hambatan sama sekali. Lin Sen tidak menunjukkan belas kasihan kepada mantan sepupunya. Di sisi lain, badak bercula perak juga berada dalam situasi yang menyedihkan. Ia disiksa oleh penjara anggur dan dipenuhi luka dan sekarat. Lin Sen, mengapa kau membunuhnya? Serap, tingkatkan, apakah kau mengerti? Pohon muda itu begitu cemas hingga ia melompat-lompat, tampak seperti ia kecewa terhadap temannya. Setelah tuannya meninggal, binatang hantu akan menjadi sangat lemah dan kemudian mati perlahan-lahan. Pohon muda itu takut badak bercula perak itu juga mati, jadi ia cepat-cepat memanipulasi tanaman merambat itu untuk dengan panik menyerap vitalitasnya. Setelah beberapa tarikan napas, badan besar badak bercula perak itu pun hancur total hingga tinggal kerangka. Ini adalah kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat besar. Pohon muda itu terus bergumam, merasa patah hati. Kalau saja seseorang dapat menyerap seorang Beastmaster di level pertama alam roh bumi, peningkatannya akan signifikan. Lin Sen menyapukan tatapan matanya yang dingin ke seluruh tempat, niat membunuh mendidih di matanya. Lin Sen, kami hanya mengobrol di belakang satu sama lain, dan kami tidak melakukan hal yang merugikan. Betapapun mendominasinya dirimu, kamu tidak akan bisa membunuh kami bersama-sama, kan? Apa hubungan pengalaman Lin Ninger hari ini dengan kita? Ya, kami punya keluarga besar di belakang kami. Anda sendirian dan tidak boleh menyinggung mereka. Kamu telah menyinggung keluarga Lin. Jika kamu menyinggung kami lagi, kamu tidak akan lagi memiliki tempat di seluruh kerajaan Dacang. Para tuan muda dari keluarga bangsawan itu merasa takut dalam hati, tetapi mereka tetap berusaha menyelamatkan muka. Lin Sen memasang ekspresi dingin saat dia menyerbu ke depan dan menerkam selusin tuan muda dari keluarga bangsawan. Anak ini selalu punya keinginan kuat untuk membunuh setiap kali adiknya terlibat. Anak pohon itu menggaruk-garuk daun hijau di kepalanya, merasa sangat tersentuh. Lalu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan bergegas maju. Tidak, jangan buru-buru membunuh, sisakan sedikit untukku. Kebanyakan murid-murid dari keluarga bangsawan itu berada pada tingkat ke-9 atau ke-10 alam roh manusia, dan tidak ada seorang pun yang berada pada alam roh bumi. Ketika mereka dibunuh, mereka seperti ayam dan guguk, dan rentan terhadap serangan apapun. Setengah jam kemudian, Lin Sen berlumuran darah, dengan ekspresi lega di wajahnya. Pembantaian ini tidak dapat membalas penghinaan. Namun baginya, itu sangat penting. Ini menandakan bahwa Lin Sen, sang jenius yang pernah terkenal di dunia, telah kembali. Setelah memasuki alam roh bumi, kecepatan peningkatannya tidak secepat di awal. Setelah menyerap begitu banyak vitalitas, alamku hanya meningkat sedikit. Baiklah,
Akan lebih baik jika aku masih punya sesuatu untuk dimakan. Pohon muda itu menutupi perutnya dengan tangannya, tampak sedih. Lin Sen dengan cepat mengumpulkan cincin penyimpanan orang-orang ini. Mengingat identitas para tuan muda ini dari keluarga bangsawan, pasti ada banyak harta di cincin mereka, dan pasti tidak kekurangan batu giok spiritual. Lingyu adalah mineral sangat langka yang hanya diproduksi di tambang spiritual yang menyerap energi spiritual langit dan bumi. Mengandung energi spiritual yang kaya. Beastmaster akan menggunakan giok spiritual untuk berlatih, dan juga dapat menggunakannya sebagai mata uang untuk membeli serangkaian sumber daya. Giok spiritual dibagi berdasarkan pola spiritualnya. Giok spiritual tingkat rendah hanya memiliki satu pola spiritual, sedangkan giok spiritual tingkat tinggi memiliki 9 pola spiritual. Semakin banyak pola spiritual, semakin banyak energi spiritual yang dikandungnya, dan semakin tinggi nilainya. Setelah mencari beberapa saat, Lin Sen berhasil mengumpulkan 1000 keping giok spiritual berpola 1. Ini adalah kekayaan yang luar biasa, cukup untuk membeli setengah jalan di kota. Sayang sekali saya tidak menemukan seni bela diri atau teknik apapun, sungguh disayangkan. Apa ini? Enak ya. Anak pohon itu memandang tumpukan batu giok spiritual dan merasa sangat penasaran. Dia mengulurkan tangan dan mengambil satu lalu melemparkannya ke mulutnya. Jangan memakannya, ini adalah batu giok spiritual. Lin Sen ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Krek, krek. Pohon muda itu mengunyah sebentar lalu berkomentar, rasanya tidak enak, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya juga sangat lemah, tapi untunglah cukup, bisa mengenyangkan perutku. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba membuka mulut dan menarik napas dalam-dalam. Seperti seekor paus yang mengisap air, sejumlah besar batu giok spiritual terbang ke dalam mulutnya. Wus, wus, wus. Giok spiritual terbang ke mulut pohon muda itu satu demi satu, dan kemudian bahkan melewatkan proses mengunyah. Lin Sen mengerutkan kening. Ketika orang lain mengonsumsi giok spiritual, mereka merangsang energi spiritual di dalam dan kemudian menyerapnya ke dalam badan mereka untuk disempurnakan. Namun siapakah yang pernah melihat seseorang memakan giok spiritual secara langsung? Tetapi begitu dia memikirkan sungai panjang yang menakutkan di dantiannya, segalanya menjadi jelas. Pohon muda ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Setelah memakan lebih dari 500 batu giok spiritual berpola 1, pohon muda itu akhirnya duduk di tanah, menutupi perutnya yang sedikit membengkak. Ia bersendawa dengan ekspresi puas di wajahnya, kok aku bisa kenyang setelah makan sedikit sekali. Nafsu makanku jadi sedikit berkurang, ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian terdengarlah gemuruh guntur dan kilat dari badan pohon muda itu, yang menderu terus-menerus. Cahaya spiritual yang kaya sangatlah menyilaukan. Tingkat ketiga alam roh bumi. Anehnya, mendapat promosi. Hei, kakek pohonmu tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Sini, biar aku ajarkan padamu sebuah rumus ajaib. Pohon muda itu mengulurkan tangan dan meraih dedaunan hijau di atas kepalanya, lalu mengulurkan bola cahaya seukuran ibu jari. Dia menyerahkan bola cahaya itu kepada Lin Sen, coba rasakannya. Lin Sen memegang bola cahaya. Saat berikutnya, informasi mengerikan membanjiri pikiran saya. Di dalam kehampaan, terdapat sebuah buku yang memancarkan cahaya keemasan yang mengambang, rahasia Kaisar Jilid 1 yang bebas dari batasan 6 jalur, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Jelas ini adalah seni bela diri yang mengerikan, begitu mengerikannya sehingga bahkan dunia tidak dapat menahannya. Cahaya keemasan yang cemerlang tampaknya melampaui batasan waktu dan ruang dan menembus jauh ke dalam jiwa. Gulungan itu dibuka dan di dalamnya tercatat serangkaian metode kultivasi yang terperinci. Ketika Lin Sen terbangun dari lamunannya, dia terkejut karena rahasia Kaisar Jilid 1 sudah terekam dalam benaknya, seakan-akan tertanam dalam di lubuk jiwanya. Tidak perlu mengingatnya sama sekali. Kapanpun dia mau, dia dapat dengan mudah mengambilnya. Teknik ini, Lin Sen tidak percaya bahwa ada teknik yang begitu mengerikan di dunia. Inti dari seluruh teknik terletak pada satu kata, menelan. Ketika seseorang mencapai alam spiritual, ia menelan obat ajaib. Alam roh bumi, roh giok penelan. Alam roh surgawi, menelan guntur dan api. Alam Xuanling, menelan darah. Sedangkan untuk bagian terakhir, fonnya kabur. Bagi seorang Beastmaster, seni bela diri sangat penting dan bertahan sepanjang hidupnya. Seni bela diri tingkat apa ini? Lin Sen bertanya.
Keterampilan dibagi menjadi tingkat biasa, tingkat bumi, tingkat surga dan tingkat misterius. Semakin kuat keterampilannya, semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Entahlah, seolah-olah benda ini muncul di pikiranku tanpa alasan. Tapi kau bisa mempraktikkannya tanpa khawatir. Kakakmu, pohon, pasti tidak akan menyakitimu. Anak pohon itu menjelaskan dengan tidak sabar dan memakan beberapa potong batu giok spiritual dengan rakus. Melihat pemandangan ini, pupil mata Lin Sen sedikit mengembun. Apakah ini yang tercatat di atas tentang Earth Spirit Realm Swallowing Spirit Jade? Mengenai menelan guntur dan api serta menelan darah, Lin Sen mulai merasakan rasa baru yang tak berujung di dalam hatinya. Selain itu, teknik ini disebut Rahasia Kaisar Volume 1, yang berarti belum lengkap. Teknik yang tidak lengkap saja sudah sangat menakutkan. Jika mereka semua berkumpul bersama, bukankah itu akan mengguncang langit? Lin Sen sekali lagi teringat bayangan hitam yang merobek angkasa. Hanya dengan satu kalimat, dia menekan pohon Hongmeng kuno menjadi bola cahaya dan menyegelnya di badannya. Apakah teknik ini ada hubungannya dengan dia? Lin Sen, kamu belum mati. Suara dingin terdengar tidak jauh dari sana. Singkirkan semua pikiran dan tatap ke depan. Seekor burung berbulu dengan api di sekujur badannya terbang di depannya, dan seorang pemuda berjubah panjang berdiri di atas burung itu. Itu Lin Yiming. Lin Yiming menyapukan pandangannya ke seluruh makhluk di lapangan, alisnya tiba-tiba mengernyit, dasar sampah tak berguna, kau benar-benar kembali ke alam roh bumi. Hualala, saat Lin Yiming menyelesaikan kata-katanya, 8 orang lainnya datang dengan tatapan dingin. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Chang Agung, keluarga Lin memiliki fondasi yang sangat dalam. Kelompok orang ini semuanya berada pada level kapten penjaga, dan kekuatan mereka tidak kurang dari level ketiga alam roh bumi. Dengan tambahan Lin Yiming, dapat dikatakan itu adalah jaring langit dan bumi. Banyak sekali orang yang sangat mengagumi saya. Lin Sen mengepalkan tinjunya saat niat membunuh muncul kembali di wajahnya. Kekayaan keluarga Lin dibangun olehku dengan pedang dan senjataku sendiri, tetapi jatuh ke tangan kalian para serigala yang tidak tahu terima kasih. Ketika aku pulih ke puncakku, aku akan menghancurkan kalian dengan tanganku sendiri. Bagus, bagus, tapi sayangnya kamu tidak punya kesempatan. Niat membunuh terpancar di mata Lin Yiming, silakan, bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu. Siapapun yang memenggal kepalanya akan diberi hadiah 500 giok roh berpola 1. Mendengar ini, mata semua orang menjadi merah. Membunuh. Sekaligus, 8 binatang hantu dipanggil. Kelompok orang ini menyerbu maju seperti orang gila, membentuk pengepungan dan mematihkan momentum. Wah, situasinya tidak baik. Pohon muda itu sedikit takut. Ada terlalu banyak musuh, dan akan sulit untuk melawan mereka dengan kekuatannya saat ini. Akan tetapi, mereka tidak dapat terlalu memikirkan situasi tersebut. Tuan Sen, jangan salahkan aku. Seorang lelaki berjanggut mensibir, memadatkan cetakan tangan dengan energi spiritual di tangannya, dan menamparnya dengan keras. Lin Sen mengangkat tangannya dan meninju, namun berhasil menangkisnya dengan lengannya. Dengan sekali tiupan, jejak tangan itu meledak. Pergelangan tangan pria berjanggut itu tertekuk dalam lengkungan aneh. Anehnya, bahkan tulangnya pun patah. Sial, anak ini punya badan yang kuat sekali. Pria berjanggut itu merasakan sakit dan mundur 10 meter sambil berkeringat deras. Lin Yiming terkejut, dan kekuatan Lin Sen di puncaknya muncul kembali dalam benaknya. Menunggangi serigala berdarah, dia datang dan pergi tanpa jejak, dan niat membunuhnya sekuat angin. Dia benar-benar pulih. Kali ini, dia tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Lin Yiming mengendalikan binatang hantu itu dan menukik dengan ganas. Binatang fantasi Lin Yiming adalah Moltres, level 5. Dalam keluarga Lin, dia adalah orang jenius kedua setelah Lin Sen. Transaksi dengan Feng Jianzong ini sangat penting. Hanya ketika Lin Sen meninggal dunia dia dapat memasuki sekte Feng Jian untuk berlatih dan pergi ke dunia yang lebih besar. Burung yang meleleh di bawahnya menjerit tajam, dan seketika api membubung ke angkasa, membentuk hujan api yang amat dahsyat yang melayang turun dari langit, hingga di batang-batang pohon di sekitarnya, menembus langsung ke dalamnya, dan jatuh ke tanah, membakar satu lubang demi lubang. Mata Lin Sen dingin. Semenjak dia memutuskan hubungan dengan keluarga Lin, semua yang terjadi di masa lalu telah lenyap bagaikan awan. Lin Yiming,
Hanya musuh bebuyutan, desir. Lin Sen memiliki fisik yang kuat, dan badannya ditutupi dengan lapisan tanaman merambat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia melompat tinggi bagaikan binatang buas, menerobos hujan api, dan mencengkeram leher ramping burung api. Mencari kemah Teihan, mata Lin Yiming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengaktifkan keahliannya dan berubah menjadi pedang api dari udara tipis, menebas ke arah Lin Sen. Nak, jangan bertarung terlalu lama. Pohon muda itu menjerit dan berlari ke arah pedang yang menyala-nyala. Saya melihat api menyembur keluar, hampir membakar warna hijau di atas pohon muda itu. Dia mengulurkan tangan untuk menarik Lin Sen, ayo pergi. Mata Lin Sen penuh amarah, dan seolah-olah ada guntur yang meledak di badannya. Dadanya naik turun dengan cepat, lalu keluarlah kekuatan yang tak terbayangkan. Dia mengayunkan badan Moltres dengan punggung tangannya dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, Moltres jatuh ke tanah. Bahkan Lin Yiming pun merasa malu. Hidup itu tidak memalukan, tapi Mah Tei itu memalukan. Tanpa berkata apa-apa, pohon muda itu menarik Lin Sen dan berlari menjauh. Kedua lelaki itu terus naik dan turun di hutan, dan dalam beberapa saat, mereka menghilang tanpa jejak. Lin Yiming bangkit dari tanah dengan tatapan mata yang tajam. Dia mengepalkan tangannya sambil mengeluarkan suara berderit, Lin Sen, kamu tidak bisa melarikan diri. Guru, Anda baik-baik saja. Kepala penjaga datang. Mengejar, wajah Lin Yiming sangat dingin. Apapun yang terjadi, Lin Sen tidak boleh dibiarkan meninggalkan Gunung Zilian hidup-hidup hari ini. Setelah Sekte Fengjian mengetahui kemah Teihan Lin Sen, mereka bahkan mengiriminya tanda keanggotaan. Jika Feng Bumi tahu bahwa Lin Sen masih hidup, ini akan menjadi masalah besar. Keluarga pasti akan menanggung akibatnya. Hei, 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 belok kiri di depan. Tidak, ada monster, belok kanan. Pohon muda itu tumbuh di atas kepala Lin Sen, sibuk membantunya mengarahkan. Lin Sen terdiam. Apakah dia yakin ini tidak akan menimbulkan masalah? Di langit di belakangnya, Lin Yiming sedang menunggangi Moltres, tatapannya dingin dan tegas, menatap tinggi di atas. Menurutku, kamu hanyalah seekor guguk liar. Bahkan jika kamu dibiarkan melarikan diri, seberapa jauh kamu bisa berlari? Lin Yiming menatap punggung Lin Sen dan mensibir. Kali ini, aku yakin aku akan mengalahkannya. Lin Sen menoleh ke belakang dan tidak terkejut. Ada seorang kapten penjaga di keluarga itu, yang binatang hantunya adalah tikus putih berbulu emas, dan dia sangat pandai melacak. Sulit untuk lepas dari cengkeraman mereka hanya dengan melarikan diri. Ledakan. Sebuah bola api terbang dari belakang. Mengandalkan keterampilan badannya yang luar biasa, Lin Sen menghindari bola api yang meledak dengan bergerak ke kiri dan kanan. Namun, gelombang panas mengerikan yang keluar darinya masih mengalir ke punggung Lin Sen, menyebabkan darahnya mendidih. Lin Yiming memasang ekspresi main-main di wajahnya saat ia terus-menerus melepaskan bola api, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Para penjaga di sekitar semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka semua merasa bahwa Lin Sen pasti tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Rupanya, mereka telah lupa bagaimana Lin Sen, sendirian dengan seekor serigala dan berlumuran darah, membantu keluarga Lin meletakkan fondasi yang kokoh. Guru, biar aku saja yang melakukannya. Seorang kapten penjaga menggosok tangannya, aku sudah lama kesal dengan orang ini. Bukankah dia baru saja mempermainkan seorang wanita? Dia benar-benar mematahkan kedua kakiku dan juga mendendaku sumber daya kultivasi selama setahun. Akibatnya, aku belum membuat terobosan di wilayahku. Lin Yiming melirik pria itu dan mengangguk sedikit. Kapten binatang hantu penjaga itu adalah seekor landak. Saat dia mengumpulkan kekuatannya, sebuah tombak tajam muncul di tangannya. Lalu, dia tiba-tiba melemparkannya ke punggung Lin Sen. Aduh, tombak itu menembus kehampaan, menimbulkan suara dengungan yang tajam. Lin Sen mengangkat tangannya dan membanting tanah, dan seluruh orang itu bangkit dari tanah. Kemudian dia menghancurkan tombak terbang itu dengan pukulan tangan belakang. Retakan, tombak itu pecah menjadi beberapa bagian, dan Lin Sen juga terlempar oleh kekuatan besar yang melekat padanya. Benar saja, kerajaanku masih terlalu lemah. Lin Sen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berhenti bertarung. Sosoknya naik turun dan dia terus melarikan diri ke kedalaman hutan. Hahaha, lihat,
Dia terluka. Apakah ini masih si jenius yang dulunya sombong dan hebat? Dia seperti seekor guguk. Di belakangnya terdengar suara tawa keras dari kerumunan. Terus melarikan diri seperti ini bukanlah solusinya. Niat membunuh perlahan muncul di mata Lin Sen. Pohon muda itu terkejut, apa yang ingin kau lakukan? Jangan berusaha sekuat tenaga, kita bukan tandingan mereka. Jika kami bukan tandinganmu, maka kami harus mencari cara. Lin Sen berteriak. Meskipun dia marah, pikirannya sangat jernih. Jika kamu berjuang keras, akan sangat sulit untuk keluar dari pengepungan. Tapi ini jauh di dalam pegunungan dan hutan. Saya memiliki visi maha tahu, yang merupakan keuntungan terbesar saya. Jika digunakan dengan benar, mungkin Anda bisa melawan. Wah, aku sarankan kamu untuk menahan amarahmu. Seperti kata pepatah. Gerutu pohon muda itu. Lin Sen berkata dengan marah, tahan, 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 pamanmu, jika kau takut, katakan saja, dasar tak punya nyali. Wah, kok bisa kamu ngomong gitu ke kakak Su? Takut? Kapan kakak Su pernah merasa takut? Pohon muda itu memamerkan giginya dan menjambak rambut Lin Sen, beraninya kau meremehkan kakak Su? Aku sangat marah. Meskipun situasinya sekarang tidak menguntungkan, masih ada peluang untuk melawan. Lin Sen berpikir cepat tentang bagaimana menangani situasi ini dalam pikirannya. Saat ini, ada ruang terbuka di depan, dan ternyata itu adalah tepi tebing. Lihat bagaimana kau bisa melarikan diri. Lin Yiming mensibir. Setelah melintasi tebing, Anda akan mencapai kedalaman Gunung Zilian. Monster yang kuat sering berkeliaran di kedalaman. Jika Anda tidak cukup kuat untuk mencapai tingkat kelima alam roh bumi, memasukinya sama saja dengan mencari kematian. Pergi. Lin Sen melompat turun tanpa ragu-ragu. Kabut menerpa wajahnya, dinginnya menusuk tulang. Apakah anak ini gila? Seorang kapten pengawal tercengang, dia berani menginjakkan kaki di kedalaman Gunung Zilian. Mengejar. Wajah Lin Yiming tampak garang, aku ingin melihatnya hidup atau mati. Saat sosok Lin Sen mendarat dengan cepat, dia mengandalkan persepsinya untuk mengingat seluruh medan di sekitarnya dalam pikirannya. 3, 2, 1. Ketika dia menghitung dalam hati sampai 1, Lin Sen menjentikkan jarinya dan tanaman merambat terlepas dari telapak tangannya, melilit batu besar di dinding gunung. Lalu dia berayun ke dalam dan benar-benar melompat ke dalam gua. Gua ini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan karena kabut dan racun di luar. Swiss. Swiss, Swiss. Lin Yiming memimpin sekelompok kapten penjaga dan bergegas melewati gua. Tentu saja, semua ini tidak dapat disembunyikan dari persepsi Lin Sen. Ada cahaya menakutkan di pupil Lin Sen. Dia mengangkat pergelangan tangannya dan sebuah tanaman merambat terbang keluar tanpa suara, menjerat kepala kapten pengawal terakhir dan menyeretnya ke dalam gua. Sipir yang terseret itu pun ketakutan dan ingin berteriak minta tolong. Namun ia merasa mulutnya tersumbat oleh tanaman merambat itu. Bahkan tidak ada suara yang terdengar. Kapten penjaga tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira dia diserang monster. Ketika dia berusaha keras membuka matanya, dia kebetulan bertemu dengan sepasang mata merah yang penuh dengan niat membunuh. Aduh, sang kapten pengawal ingin memanggil binatang hantu miliknya untuk melawan, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia merasakan sakit di perut bagian bawahnya. Pisau tajam masuk ke dalam badan. Cek, niat membunuh Lin Sen kuat, dan wajah yang dikenalnya di depannya secara bertahap menjadi terdistorsi. Hatinya dipenuhi dengan kenikmatan membalas dendam. Lin Hongbin, kaulah yang memaksaku mengambil jalan ini. Teguk-teguk, bilah-bilah tajam yang terbentuk dari tanaman merambat itu dengan panik melahap energi spiritual dan saripati kehidupan dalam badan kapten pengawal itu. Setelah beberapa kali bernafas, tenaganya habis dan dia meninggal. Dia tidak mengeluarkan suara apapun sampai dia meninggal. Alasan mengapa Lin Sen memilih untuk melompat ke tebing adalah karena dia tahu bahwa kabut dan racun lebih serius di kedalaman Gunung Zilian, dan itu juga akan berdampak pada indera penciuman tikus putih berambut emas. Tingkat keberhasilan bersembunyi dan melakukan serangan balik di sana lebih tinggi. Transisi dari mangsa menjadi pemburu berlangsung mulus dan alami. Lin Sen berbeda dari jenius lainnya. Dia telah melewati tumpukan mahiat dan lautan darah serta mengalami pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Justru karena itulah ia memiliki karakter yang sangat kuat. Sekalipun Anda mengalami situasi putus asa, Anda tidak akan patah semangat.
Selama Anda belum mati, masih ada ruang untuk segalanya. Lin Sen menyebarkan kesadarannya, menahan napas, dan berjalan keluar gua seperti hantu. Perburuan dimulai. Tidak bisa melacaknya. Lin Yiming mengerutkan kening, tampak kesal. Kepala pengawal di depan berkeringat deras. Dia terus menyuntikkan energi spiritual ke tikus putih di telapak tangannya, ingin tikus itu merasakan napas Lin Sen sesegera mungkin. Tetapi tidak peduli seberapa keras tikus putih itu didesak, ia hanya mencicit dan gemetar gugup. Tampaknya ada monster berbahaya yang mengintai di kabut tebal ini. Tuan muda, anak ini terlalu licik. Dia memanfaatkan kabut tebal dan racun di sini untuk menghindari kejaran tikus putih berambut emas. Kapten pengawal menyeka keringat di dahinya dan berbisik. Dalam kabut tebal, bahkan untuk Beastmaster seperti mereka, jarak pandang kurang dari 10 meter. Seberapa sulitkah untuk memburunya? Limbah. Kemarahan muncul di mata Lin Yiming, dia tidak bisa melarikan diri jauh, cari di dekat sini. Meskipun tingkatan Lin Sen telah pulih, dia paling-paling hanya berada pada tingkat ketiga alam roh bumi. Di sekelilingnya, ada 8 kapten penjaga di alam roh bumi tingkat ketiga, ditambah dirinya yang berada di alam roh bumi tingkat keempat. Bukankah mudah untuk memburu Lin Sen? Tunggu. Ekspresi Lin Yiming tiba-tiba berubah, dan dia melihat sekelilingnya lagi. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, hanya ada 7. Dia ingat dengan jelas bahwa dia datang dengan 8 kapten penjaga. Di mana Lin Yu? Lin Yiming bertanya tiba-tiba, suaranya bagaikan guntur. Penjaga yang tersisa saling memandang. Tampaknya Lin Yu memang telah pergi. Baru saja, Lin Yu dan aku melompat turun dari tebing bersama-sama. Salah satu dari mereka menjadi pucat, mungkinkah orang itu Lin Sen? Jangan bicara omong kosong, binatang hantu anak itu sudah terbunuh. Bahkan jika kekuatan tempurnya dipulihkan, seberapa kuatkah dia? Seseorang menyela, lagi pula, kita ini banyak sekali, bagaimana mungkin kita takut padanya? Di hadapan Tuan Muda Yiming, dia adalah. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, sebuah tanaman merambat tajam tiba-tiba terbang dari bawah. Cepat sembunyi. Lin Yiming bereaksi sangat cepat, lengannya diselimuti api, dan dia mencengkeram tanaman merambat itu. Desir, Lin Yiming mengerahkan tenaga dengan telapak tangannya, dan api langsung membakar tanaman merambat itu. Engah. Tanaman merambat lainnya terbang tanpa bersuara dan, di bawah kabut tebal, langsung menusuk dada seorang kapten pengawal. Serangan sebelumnya hanya tipuan, itu Lin Sen. Lin Yiming sangat marah. Para Moltres menjerit dan menyemburkan api besar, membubarkan kabut tebal di sekitarnya. Sosok itu terlihat melesat melewati semak-semak bagaikan kilat. Pengecut, keluarlah dari sini. Lin Yiming mengangkat tangannya dan membentuk pedang panjang yang terbuat dari api, yang ia gunakan untuk memotong kekosongan dan menebasnya dengan ganas. Gelombang api meledak terus-menerus, membentuk awan asap yang menyebar keluar. Hutan di depan langsung terbelah dua oleh pedang yang menyala itu. Lin Sen berguling dan nyaris menghindari serangan itu. Sebelum dia bisa berdiri, Lin Yiming dan monster mistisnya, Moltres, menyerbu ke arahnya. Kapten penjaga lainnya juga memanggil binatang hantu untuk membentuk pengepungan. Lin Sen mensibir. Persepsinya jauh lebih kuat daripada orang lain, dan kabut tebal menjadi penutup alami baginya. Sosoknya naik turun, lalu menghilang lagi dalam kabut tebal. Lin Yiming kehilangan sasarannya dan tidak dapat menahan amarahnya. Xiao Huo, temukan dia untukku. Moltres terus menyemburkan api, menerangi sekelilingnya. Racun itu mengeluarkan bunyi berderak di bawah api yang menyala. Para kapten pengawal lainnya juga bubar dan sangat waspada. Berdecit, berderit. Seorang kapten penjaga sedang memegang seekor tikus putih dan mencari sosok Lin Sen. Dia merasa sedikit senang dalam hatinya. Setelah api membubarkan kabut tebal, indera penciuman tikus putih kembali. Selama dia dapat mengunci nafas Lin Sen, dia tidak akan bisa melarikan diri. Desir. Pada saat ini, sebuah kepalan tangan tiba-tiba muncul dari kabut tebal. Ia ditutupi aliran udara berwarna hijau muda, yang terlihat ringan tetapi sebenarnya berat seperti gunung. Ledakan. Sang kapten penjaga tidak punya cara untuk menghindari pukulan di wajahnya. Retakan. Itu suara hidung patah. Dia berteriak, terhuyung-huyung, dan pandangannya menjadi gelap. Telapak tangan Lin Sen secepat kilat. Dia mencengkeram leher kapten dan memutarnya. Setelah membunuh satu orang, dia menghilang tanpa suara dalam kabut tebal.
Lin Sen mulai menunjukkan kehebatannya saat ia remaja. Sepanjang perjalanannya, ia telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan di ambang hidup dan mati berkali-kali, yang memungkinkannya mengumpulkan banyak pengalaman tempur. Di bawah naungan kabut tebal, setiap kali Lin Sen bergerak, dia bisa membunuh seseorang. Lin Yiming dengan marah ingin menangkap Lin Sen, tetapi dia tidak dapat menemukan jejaknya. Hatinya semakin tenggelam, menjadi sedingin es sampai ke tulang. Kalau gini terus, aku takut aku nggak akan bisa lolos dari kematian. Desir, sosok Lin Sen seperti hantu, dan dia sekali lagi menusukkan bilah tajam yang dibentuk oleh tanaman merambat di tangannya ke perut bagian bawah seorang kapten penjaga. Lin Yiming telah mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pedang roh darah. Melihat ini, cahaya pedang berwarna merah darah melonjak di telapak tangannya dan dia tiba-tiba meraung. Moltres selaras dengan pikirannya, dan saat Lin Yiming menghunus pedangnya, pedang itu menyemburkan api terus-menerus, menerangi dunia ke segala arah. Di bawah cahaya api, Lin Sen tampak seperti dewa kematian dengan wajah yang ganas. Jantung Lin Yiming berdebar kencang. Pihak lain begitu sombong, mungkinkah dia punya rencana? Namun saat ini, tidak ada jalan kembali. Lin Yiming menggertakkan giginya, dan aura tingkat keempat alam roh bumi meledak sepenuhnya. Energi spiritualnya semakin padat, membuat pedang darah di tangannya semakin tajam. Lin Yiming, aku sudah bekerja keras untuk keluarga kita di luar sana, dan kamu dan keluarga ayahmu sudah menikmati semua kemuliaan yang telah kubawa kepadamu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Sen mencabut bilah pisau tajam itu dari perut sang kapten, cahaya tajam berkilat di matanya. Suaranya serak dan mematikan. Namun, pedang api Lin Yiming telah tiba. Menangis. Di atas kepalanya, Moltres menjerit tajam, dan sayapnya seperti bilah pisau, menebas ke arah Lin Sen. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa kamu, saudara pohon, adalah seorang vegetarian? Pohon muda itu melompat dari bahu Lin Sen, dan daun-daun di atas kepalanya berwarna hijau berkilau. Menghadapi serangan Moltres, dia mensibir, badannya diselimuti cahaya hijau, dan bergegas maju. Ledakan. Pohon muda itu meninju keras dan menghantam sayap burung flamingo. Api beterbangan di mana-mana. Moltres menjerit kesakitan. Pohon muda itu tertawa aneh, lalu berbalik dan menunggangi kepala Moltres. Kaki-kaki mungil itu tiba-tiba saling menempel dan berubah menjadi tanaman merambat yang menutupi leher burung api itu. Engah, engah, engah. Tanaman merambat itu memiliki duri-duri tajam yang menusuk dalam ke pohonnya. Moltres menjerit kesakitan dan berguling ke sana kemari, mencoba melempar pohon muda itu. Namun kaki-kaki pohon muda itu saling terkait dan berakar dalam, dan badannya kokoh seperti gunung. Sambil menungganginya, ia berteriak kegirangan, "Wah! Wah!" Di tengah kabut tebal, Lin Yiming dan Lin Sen saling bertarung. Kedua tokoh itu saling bertarung dan pertarungannya sangat sengit. Karena Lin Sen membangkitkan badan 10.000 pohon, fisiknya menjadi sangat kuat. Setiap pukulannya sama brutalnya dengan pohon raksasa. Lin Yiming menangkis dengan pedangnya yang menyala, namun dipukul mundur selangkah demi selangkah dan tampak menyedihkan. Dia tidak dapat menahan amarahnya. "Lin Sen, kau adalah orang tidak berguna yang binatang hantunya telah terbunuh, dan kau benar-benar berani bersaing denganku." Mengingat kematian tragis serigala kecil itu, Lin Sen menggertakkan giginya, dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Dia mengepalkan kelima jarinya, cahaya spiritual hijau zamrud melilit tinjunya, dan meninju Lin Yiming tepat di dada. Lin Yiming mengerang dan langkahnya menjadi tidak teratur. Namun dia memaksakan diri untuk menenangkan badan bagian bawahnya, lalu mengayunkan pedang berapi di tangannya dengan keras, menembus perut bagian bawah Lin Sen. Bekas pedang yang terbakar api tiba-tiba muncul. Begitu dalamnya, sampai tulang-tulangnya bisa terlihat. Sungguh mengerikan. Daging dan darah di sekitar luka bahkan terbakar karena suhu yang tinggi. Lin Yiming tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir, "Lin Sen, toh kamu juga akan mati, jadi mengapa tidak berkorban untuk kami lagi? Aku ingin kepalamu sebagai tanda kesetiaanku kepada Sekte Fengjian. Kalau begitu kamu bisa mencoba." Lin Sen berkata tanpa ekspresi. Wow, pada saat ini, lampu hijau menyala, dan nafas kehidupan yang melimpah mengelilingi badan Lin Sen. Lin Sen hanya merasakan sedikit gatal di perut bagian bawahnya. Setelah beberapa kali menarik napas,
dia melihat ke bawah dan menemukan lukanya telah pulih seperti sebelumnya. Badan Wanmu Zhengrong memang efektif. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Lin Sen. Dalam keadaan normal, luka seperti ini memerlukan istirahat setidaknya beberapa hari. Adegan ini jatuh ke mata Lin Yiming, dan wajahnya berubah drastis. Luka akibat pedang ini begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Bagaimana bisa sembuh secepat itu? Apa yang sedang terjadi? Didorong oleh amarah yang membara, Lin Yiming meningkatkan kecepatan mengayunkan pedangnya. Desir, pedang yang menyala itu memancarkan cahaya dalam kehampaan, cahayanya sangat tajam. Tatapan mata Lin Sen tajam, dia menggenggam bilah pedang berapi di tangan kanannya. Cepat, akurat dan kejam. Api itu membakar dan rasa sakitnya luar biasa. Namun Lin Sen tidak peduli. Dia menarik dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang besar membuat Lin Yiming terhuyung. Dia mengepalkan tangan kirinya lagi dan menghantamkannya ke lengan Lin Yiming. Retakan, dengan suara nyaring, Lin Yiming berteriak. Lengan yang memegang pedang langsung patah. Taji tulang yang tajam menembus daging, sungguh mengejutkan untuk dilihat. Lin Sen mencengkeram pedang dengan punggung tangannya dan melewati Lin Yiming secepat kilat. Desir, kilatan api, Lin Yiming membeku di tempatnya. Setelah beberapa kali menarik napas, kepalanya terjatuh. Ledakan, mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Lin Sen menunduk dan melihat seluruh telapak tangannya telah terbakar hitam. Tapi itu tidak masalah. Wanmu Zhengrong memiliki kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dan akan kembali normal dalam waktu singkat. Wah, kamu sudah siap berangkat. Pohon muda itu datang dan mengangkat alisnya dengan bangga. Bagaimana dengan fisik dan keterampilan yang diberikan saudaramu Su kepadamu? Lin Sen memejamkan matanya dan berlatih rahasia kaisar. Energi spiritual yang awalnya terkuras mulai bersirkulasi lagi. Ledakan, suara badai dan guntur muncul lagi di kehampaan. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke badan Lin Sen seperti air pasang. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. 5 hari lagi. Tidak, Lin Mingsun dan Lin Yiming dibunuh olehku satu persatu. Jika guguk tua Lin Hongbin itu mendengar berita itu, dia pasti akan putus asa. Mungkin, tidak akan ada 5 hari lagi. Ekspresi dingin melintas di wajah Lin Sen, aku harus segera meningkatkan kultivasiku. Dahulu kala, keluarga Lin memang sangat kuat. Namun, keluarga Lin lemah tanpa Lin Sen. Lin Sen lah yang dengan usahanya sendiri, membawa keluarga Lin ke dalam daftar 4 keluarga besar. Setelah Lin Sen pergi, satu-satunya orang kuat adalah Lin Hongbin, yang berada di alam roh bumi tingkat ke-6. Kemudian, Lin Sen menggeledah badan beberapa orang dan melepas semua cincin penyimpanan mereka. Ada banyak harta karun di cincin Lin Yiming. Bahkan Lin Sen pun takjub. Selama ini, semua kekayaan yang telah saya perjuangkan dan kumpulkan kini berada di tangan ayah dan anak ini. Lucunya, ketika saya ingin meminta beberapa ramuan spiritual untuk saudara perempuan saya, mereka membuat berbagai macam alasan. Tatapan dingin melintas di mata Lin Sen, dan dia semakin merasa kasihan pada saudara perempuannya. Karena orang tua mereka meninggal lebih awal, Lin Sen dan Lin Ninger dibesarkan oleh kakek mereka. Kakek saya terluka parah selama sesi pelatihan dan meninggal. Sejak saat itu, Lin Sen hanya memiliki Lin Ninger sebagai kerabatnya. Lin Sen berjuang mati-matian di luar dan meletakkan fondasi yang kokoh dengan tangannya sendiri, hanya ingin membuat keluarganya kuat dan membiarkan saudara perempuannya menjalani kehidupan yang baik. Namun, tanpa diduga-duga, adik perempuan saya malah diganggu oleh mereka di rumah. Semua ini, tetapi saya sama sekali tidak menyadarinya. Kalau bukan karena kejadian ini, entah sampai kapan aku akan tertipu. Ketika memikirkan hal ini, Lin Sen merasa dipenuhi rasa bersalah. Dia bisa melakukan apa saja demi adiknya. Aku tidak takut kehilangan nyawaku. Ini adalah giok spiritual berpola 2. Lin Sen menghitungnya dan menemukan jumlahnya sebanyak 70 atau 80 potong. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Cepatlah, nak, saudara pohonmu lapar. Ketika anak pohon itu melihat batu giok spiritual berpola 2, kegembiraan terpancar di mata hijau kecilnya. Lin Sen melemparkan beberapa batu giok spiritual berpola 2 kepadanya, dan pohon muda itu melahapnya bagai angin puyuh, memakannya dengan suara berderak. Kurang, cepat beri aku lagi, kata pohon muda itu dengan cemas.
Beberapa pil ini tidak cukup untuk mengisi celah antara giginya. Merasakan energi spiritual memenuhi badannya, mulut Lin Sen sedikit melengkung. Kecepatan pohon muda ini menyerap energi spiritual jauh lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Terlebih lagi, Beastmaster dan Phantom Beast memiliki kesamaan. Ketika dia memakan batu giok spiritual, itu setara dengan kultivasinya sendiri. Semua untukmu. Lin Sen melambaikan tangannya dan memberikan semua batu giok spiritual berpola 2 itu kepada pohon muda itu. Makanlah sebanyak yang kau bisa. Bersambung.